Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkuliah mengenai pengorganisasian masyarakat. Hari ini apa saja yang akan kita bahas mengenai pengorganisasian masyarakat? Pengorganisasian masyarakat ini sebenarnya merupakan sebuah hal yang tidak bisa kita pisahkan dengan pengembangan masyarakat, kemudian dengan pemberdayaan masyarakat. Kalau pengorganisasian masyarakat bisa kita lebih perlihatkan dengan adanya secara jelas gambaran-gambaran mengenai organisasi dalam masyarakat itu sendiri. Untuk apa saja yang akan kita bahas mengenai konsep pengorganisasian masyarakat, secara konsep bagaimana, kemudian mungkin sudah ada teori terkait dengan pengorganisasian masyarakat, kemudian mengenai bagaimana merencanakan pengorganisasian masyarakat, lalu pendekatan-pendekatan dalam aspek pengorganisasian masyarakat. Menurut Bapak Noto Atmojo, pada tahun 1997, pengorganisasian masyarakat itu merupakan proses di mana masyarakat mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan itu mana yang paling prioritas, serta mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan itu dengan skala prioritas berdasarkan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat sendiri. Artinya mereka memanfaatkan potensi budaya lokal yang ada di masyarakat itu dengan usaha dan melalui gotong royong gitu. Kita membedakan antara community organization dengan community work ya. Di community organization itu adalah merupakan sebuah proses untuk memelihara dan menyeimbangkan kebutuhan sosial dalam masyarakat dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat itu. Kemudian untuk community work apa? Community work ini merupakan proses membantu masyarakat. Jadi kalau community organization itu kita cenderung kepada pengertian keseimbangan ya, keseimbangan antara kebutuhan dengan sumber kebutuhan, dengan akses kita mendapatkan kebutuhan itu dari mana. Di dalam sekitar masyarakat, di lingkup masyarakat itu apa saja yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Namun sedikit berbeda dengan community work. Community work ini merupakan proses membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama. Jadi community work ini lebih ke action-nya. Kalau community organization ini lebih kepada pengorganisasian, memanajerial begitu. Bagaimana masyarakat dalam hal ini adalah sebuah objek ya dalam suatu konteks pengembangan. Masyarakat dalam proses pengembangan dan pengorganisasian itu memiliki eh, ciri khas juga. Dia merupakan tempat untuk bersama-sama dalam wilayah geografi yang sama yang memiliki tujuan untuk memajukan hidup dari masyarakat itu. Kemajuan ini bisa berasal dari kemajuan ekonomi, kemudian kemajuan sosial, lalu kemajuan dari segi derajat kesehatan. Jadi kompleks ya terkait dengan masyarakat itu. Kemudian ada Bapak Murray Giros. Murray Giros ini mengkaitkan pengorganisasian dengan pengembangan. Ya, seringkali kita mendengarkan mengenai sebenarnya sinergisitas antara pengorganisasian, pengembangan, dan pemberdayaan itu seperti apa. Nah, Murray Giros ini membahas mengenai sinergisitas antara pengorganisasian dan pengembangan. Jadi masyarakat itu berusaha untuk menentukan kebutuhan, lalu mengatur, kemudian menyusun, serta mengembangkan kepercayaan untuk memenuhinya. Nah, di sini peran dari pengorganisasian masyarakat itu bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka, serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Pengorganisasian masyarakat itu merupakan sebuah eh, tools ya, sebuah tools pada proses pengembangan masyarakat.
Sampai di sini paham ya. Jadi kendaraannya adalah pengembangan. Kemudian di dalam pengembangan itu mengangkut proses pemberdayaan masyarakat, kemudian community work, kemudian pengorganisasian masyarakat. Gitu ya. Jadi pengorganisasian, kemudian pemberdayaan itu merupakan sebuah tools dalam proses community development. Lalu apa fungsi pengorganisasian masyarakat? Fungsi pengorganisasian masyarakat ini sebagai sebuah dasar sebenarnya dalam mengumpulkan, mengkompilasi fakta dan angka yang bisa digunakan untuk program pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Lalu kemudian fungsi yang lain adalah peningkatan standar pekerjaan sosial. Jadi dengan adanya pengorganisasian akan lebih terarah ya tujuannya dalam proses pekerjaan sosial. Kita tahu bahwa pekerjaan sosial cenderung pada bukan money oriented tapi memang social oriented. Jadi cenderung itu dipandang sebelah mata dulunya. Sekarang sejak Noto Atmojo menyampaikan terkait dengan urgensi dari pengorganisasian masyarakat, maka terjadi peningkatan standar pekerjaan sosial. Volunteer adalah sesuatu yang keren sekarang itu, gitu ya. Kemudian terkait dengan fungsi yang lain adalah pengembangan metode pekerjaan sosial. Sekarang metode pekerjaan sosial itu semakin beragam, teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar kerja bakti saja istilahnya zaman saya waktu kecil dulu, namun volunteer segala hal yang terkait dengan masyarakat itu semakin beragam. Jadi ini merupakan proses pengorganisasian masyarakat juga, gitu ya. Kemudian pengorganisasian masyarakat ini menjadi sebuah tolok ukur dalam proses pengembangan dan perubahan program. Kira-kira program yang selanjutnya apakah perlu ada pengembangan kembali ya, refreshment, ataukah ada perubahan, harus dirubah dengan mekanisme yang berbeda begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan dan pemberian aktivitas pada masyarakat sebagai sebuah fungsi pengorganisasian masyarakat. Fungsi yang lain yaitu pengembangan, dukungan, dan partisipasi masyarakat. Contohnya, masyarakat saya selalu menyampaikan bahwa menjadi sebuah pusat ya, center point dari sebuah pengembangan masyarakat. Dalam hal ini pasti pengorganisasian masyarakat pun akan melibatkan masyarakat agar masyarakat itu mandiri. Kalau dari segi derajat kesehatan, mereka bisa optimal gitu ya. Prinsip pengorganisasian masyarakat ada proses ya. Jadi pada prinsipnya pengorganisasian masyarakat itu memiliki sebuah proses di mana bisa terjadi sadar atau tidak. Jadi bisa jadi masyarakat tidak sadar. Contohnya misalkan kayak contoh yang sering terjadi di masyarakat itu misalkan ada rapat insidental misalkan terkait dengan pelaksanaan kerja bakti gitu ya. Itu sebuah proses pengorganisasian masyarakat. Nanti terbagi kepanitiaan itu ya, walaupun itu bentuknya insidental ya. Bisa jadi sadar. Misalkan kayak Karang Taruna ya, remaja masjid atau remas itu adalah sebuah pengorganisasian masyarakat yang sudah memiliki sistem dan mekanisme pengaturan dalam lingkup masyarakat itu. Kalau pemberdayaan masyarakat lebih kepada menggerakkan secara lingkup besar ya. Kemudian masyarakat harus ada ya prinsipnya dalam proses pengorganisasian masyarakat. Jadi dari secara harfiah pengertian masyarakat itu merupakan kelompok besar yang memiliki batas-batas geografis. Bisa pula diartikan sebagai kelompok yang mempunyai kebutuhan bersama. Kemudian yang terakhir adalah functional community. Apa itu functional community? Jadi dia memiliki keberhasilan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk memiliki inisiatif dalam bekerja. Pekerjaan sosial tentunya yang terjadi dalam masyarakat gitu. Jadi secara prinsip kalau tiga hal itu ada, itu bisa jadi merupakan pengorganisasian masyarakat dalam segi bentuk pengembangan masyarakat.
Jadi dalam proses perencanaan pengorganisasian masyarakat ada dua yang bisa saya klasifikasikan. Ini menurut sumber, belum saya tulis sumbernya. Sudah pernah saya share sepertinya. Kalau memang belum saya share, mohon PJMK untuk menghubungi. Jadi ada direct, ada indirect. Kalau indirect itu adalah masyarakat akan sadar adanya kebutuhan atau masalah. Nah, ini dia dia sadar ada sebuah masalah, kemudian dia akan berusaha untuk memenuhinya dengan menghubungi dari lingkup informal, misalkan tokoh agama atau tokoh masyarakat, lalu kemudian nanti bisa menghubungi pihak terkait yang terkait dengan pemerintahan, misalkan bahwa mereka merasakan ada kebutuhan yang perlu dipenuhi, gitu ya. Kemudian memiliki dua fungsi perencanaan. Dalam hal ini perencanaan untuk menyelesaikan masalah dan perencanaan untuk agar masalah itu secara berkelanjutan tidak muncul kembali. Apabila terkait dengan kebutuhan, perencanaan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah perencanaan agar keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan itu bisa terpenuhi. Kalau untuk yang direct bagaimana? Untuk yang direct ini langsung ya, langsung mengidentifikasi. Kalau indirect dia tidak sadar. Masyarakat akan adanya kebutuhan dan masalah itu setelah dipapar oleh masalah, setelah dipapar oleh harus memenuhi kebutuhan. Tapi kalau yang perencanaan direct itu memang benar-benar secara sengaja diidentifikasi masalah itu, lalu muncullah perumusan masalah. Kemudian tolok ukurnya mengukur nilai sosial yang ada. Nanti bisa teman-teman baca di buku yang akan saya share. Menurut Murai Giros itu untuk metode pendekatan dan pengorganisasian masyarakat, peranan ahli kesehatan masyarakat dalam hal ini adalah sebagai pembimbing, enabler, dan ahli atau expert. Bagaimana sebagai pembimbing itu membantu masyarakat mencari jalan penyelesaian masalah. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi, pilihan, cara, dan penentuan tujuan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Makanya mungkin ada fase FGD di sana. Nanti FGD itu untuk menggali apa saja hal-hal yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian enabler. Enabler di sini ahli Kesmas berperan untuk memunculkan dan mengarahkan keraguan yang ada dalam masyarakat untuk diperbaiki. Jadi dia sebagai buffer ya, sebagai seorang penetralisir ya untuk enabler ini. Untuk agar masyarakat tidak ragu terhadap hal-hal yang terkait dengan eh, penyelesaian masalah yang sudah dia lakukan. Gitu. Kemudian terkait dengan ahli. Tugasnya apa? Untuk memberikan keterangan dalam bidang-bidang yang dikuasainya. Ada 4 bidang yang dikuasai misalkan. Metodenya ada 4 juga terkait dengan peminatan kita. Nah, itu di situ dia harus muncul. Itu menurut Murray Giros. Lalu bagaimana terkait dengan persyaratan petugas? Itu adalah mampu melakukan proses pendekatan pada masyarakat. Ya, harus pandai berkomunikasi. Makanya ada komunikasi kesehatan di tempat kita di jurusan kita. Lalu mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, itu ya, pendekatan, komunikasi, lalu memiliki kemampuan profesional tertentu. Makanya ada namanya peminatan. Lalu memahami pemahaman karakteristik masyarakat. Mungkin pertama dari segi bahasa dulu. Dari segi bahasa apakah bisa masuk ke sana? Makanya kalau teman-teman nanti misalkan bertugas di yang mayoritas suku Madura misalkan harus bisa belajar bahasa Madura. Kalau di suku Sasak harus bisa belajar bahasa suku Sasak. Gitu ya. Kemudian terkait dengan pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat ada 3 hal. Jadi pendekatan yang spesifik ya, pendekatan ini berdasarkan masalah kesehatan. Jadi memang yang dari perencanaan direct tadi, kita akan melakukan proses pendekatan berdasarkan masalah kesehatan. Ini ada skala prioritas di sana. Bisa dengan berbagai metode,
pakai problem tree misalkan. Itu bisa dilakukan dengan skala prioritas. Kemudian terkait dengan pendekatan general. Ini biasanya dilakukan dengan pendekatan semua upaya bidang kesehatan dalam satu wadah. Jadi belum spesifik memang. Namun nanti ke depannya pasti akan ada cara ya, ada cara bagaimana agar masalah kesehatan itu bisa diatasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengenai pendekatan proses. Jadi pendekatan ini lebih menekankan pada proses yang dilakukan oleh masyarakat. Walaupun memang memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan pendekatan yang lain, jadi masyarakatlah yang aktif, masyarakatlah yang proaktif untuk memandirikan masyarakat itu sendiri dari segi sudut pandang kesehatan. Baik, untuk berikutnya nanti kita akan bertemu membahas mengenai persiapan sosial. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.